Firaun, siapapun tahu Bapak Ibu, manusia paling bejat, manusia paling kejam, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak ragu-ragu dia untuk mencelakai dan membunuhnya. Untuk tipikal orang paling kejam seperti ini, Musa diperintahkan oleh Allah untuk qaulan layyinan, berkatalah dengan dia lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yahsa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga setiap detik yang kita lewati bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan surah Toha surah ke-20 ayat 44. Ini pesan Allah kepada Musa ketika hendak berdakwah kepada Firaun. Tentu pesan ini juga menjadi pesan kita Bapak Ibu. Bagaimana Allah informasikan jelas di sini apa kata Allah? Maka berbicaralah kamu berdua kepada Firaun qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar dan merasa takut. Luar biasa Bapak Ibu, ini juga peringatan untuk kita semua dalam berdakwah. Firaun, siapapun tahu Bapak Ibu, manusia paling bejat, manusia paling kejam, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak ragu-ragu dia untuk mencelakai dan membunuhnya. Untuk tipikal orang paling kejam seperti ini, Musa diperintahkan oleh Allah untuk qaulan layyinan, berkatalah dengan dia lemah lembut. Untuk itu Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa dakwah merupakan kewajiban ain, kewajiban individu kita yang Allah perintahkan Bapak Ibu. Seperti kemarin kami sampaikan surah An-Nahl di mana Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Maka Bapak Ibu melihat dua ayat ini Bapak Ibu, surah Toha di mana Allah informasikan, Allah ajak Musa untuk mendakwahi Firaun dengan lemah lembut, dan Allah perintahkan kita untuk berdakwah. Kalau berdakwah yang penuh hikmah itu Bapak Ibu, guru kami mengatakan sebelumnya 3 yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu, karena 2 ayat ini cukup untuk
menyatakan kita bahwa kita harus berdakwah, harus berhikmah, harus bijaksana, dan harus lemah lembut. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau berdakwah itu jangan sampai merendahkan orang yang kita dakwahi. Ini penting Bapak Ibu, siapapun yang kita dakwahi, jangan sampai dia merasa direndahkan. Secara psikologis manusia siapapun Bapak Ibu, dia punya ego Bapak Ibu. Maka dibina wartawan tahu itu dan nampik, ketemuan kaki, ketemuan dereng, ketemuan data, ketemuan lentu, tak pakai mana ketika kita berdakwah Bapak Ibu. Maka perhatikan, ketika kita ingin berdakwah, jangan sampai objek dakwah kita merasa direndahkan Bapak Ibu. Maka itulah strategi dakwahnya, bagaimana cara kita untuk menyampaikan dakwah agar jangan sampai objek dakwah kita merasa direndahkan, merasa disepelekan. Ini pernah diriwayatkan Bapak Ibu ketika cucu Rasul mulia Hasan dan Husain melihat seorang bapak ketika berwudu. Bapak ini asal-asalan cara berwudu. Ini orang tua, ini anak-anak. Maka dengan hikmah Hasan dan Husain, dia langsung punya strategi agar bapak ini paham dan bapak ini tidak tersinggung. Dia datangi bapak yang kedua, Pak, bagaimana kami ingin bertanding berwudu berdua? Boleh bapak menjadi juri? Siapa di antara kami yang benar cara wudunya? Boleh kata bapak ini tidak butuh pandai berwudu. Nampak sama Hasan dan Husain, pintu strategi dakwah Hasan dan Husain mengajak bapak itu untuk menjadi juri. Akhirnya Hasan dan Husain duduk satu. Diperhatikan oleh bapak ini. Ketika perhatikan bapak salah dia ternyata tangan sampai ke siku. Salah dia benar seperti ini membersihkan rambut. Bapak itu salah sendiri dengan melihat Hasan Husain yang niatnya untuk dinilai siapa di antara mereka yang hebat. Selesai bapak itu dapat penghargaan yang luar biasa. Kemudian bapak mengatakan kamu berdua sebagai pemenangnya. Nah ini bapak ibu, ini luar biasa strategi dakwah yang dilakukan oleh cucu Nabi Bapak Ibu. Begitu juga kita dengan siapa saja Bapak Ibu, baik orang tua misalnya kalau kita sampaikan tersinggung, mertua tersinggung, atau misalnya ada yang dalam konten-konten dakwah mungkin seperti itu kita kirim ke grup misalnya, mudah-mudahan tidak langsung tidak tersinggung. Artinya dakwah tetap jalan tapi tetap berhikmah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi kan tidak merendahkan. Yang kedua, cari waktu yang tepat. Jangan saat dia salah itu di saat ramai orang, di saat sudah tegur Bapak. Itu makanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Berdakwah itu dengan hak dan benar dan sabar. Sabar kita menunggu timing yang tepat untuk menyampaikan dakwah kita. Ketika Bapak Ibu pahami posisi sosial orang yang ditegur, ketika itu mama kita, ketika itu pemimpin kita, maka hati-hati kita dalam dakwahnya, karena posisi sosial itu tidak bisa kita pungkiri ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan asal saja kita berdakwah, jangankan dakwah yang dapatkan juga hilang simpati dia dengan kita. Jadi Bapak Ibu, intinya dengan suruh kita, Allah informasikan kepada kita, Allah suruh Musa mendakwahi Firaun dengan lemah lembut, dan Allah suruh kita berdakwah bil hikmah dan bijaksana. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tetap berdakwah dalam hikmah dan bijaksana. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.